Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Fani Zainal, NIM 19030300069. Jurusan Sosiologi kelas B semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku ketujuh yang berjudul Aktivisme Pengasingan. Bab 1, Varietas Pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran yang mana orang buangan dipaksa dari rumah mereka ke lokasi di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan. Pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek menimbulkan struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya, penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya perkembangan politik di negara non-demokrasi atau negara demokratis. Baik secara kolektif atau individual, pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya sebanyaknya variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat adalah dengan tipe rezim, dianggap untuk tujuan diskusi ini sebagai diktomi kasar, kediktatoran, dan demokrasi. Namun variabel intervensi dalam proses kausa ini luas konteksnya. Kausal ini tautan paling sering diambil sebagai alasan untuk berhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah aktor yang terlibat dalam hubungan internasional antara negara dan bangsa. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya memberikan alasan untuk hipotesis bahwa penyebab kausal ketertarikan pada ilmu politik muncul dari komunitas pengasingan daripada aktivis pengasingan individu. Singkatnya, keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Sementara aktivisme sangat terkait dengan pengasingan dan merupakan tema yang kuat di keduanya penelitian dan lebih banyak perawatan sastra subjek. Wawasan kontemporer teori gerakan sosial hampir tidak dieksploitasi dalam melengkapi ilmu pengetahuan sosial. Penjelasan untuk kondisi pembangunan ini. Ini adalah pendapat utama dari buku ini bahwa sosial teori gerakan berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari studi tentang aktivis dan diasingkan, dan penelitian tentang pengasingan biasanya mendapatkan keuntungan dari ketetapan yang ditawarkan oleh penjelasan yang berasal dari pemikiran kontemporer. Kemudian melanjutkan untuk membandingkan penjelasan yang ada untuk pengasingan dan untuk mendapatkan kasus orang Mesir di pengasingan Inggris dalam populasi kasus yang diketahui. Lebih jauh, orang buangan tidak hanya berkontribusi pada politik domestik negara mereka, negara asal, melalui aktivis transnasional mereka dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara tuan rumah mereka sendiri. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan mendokumentasikan proses ini dengan bukti dari pengasingan Yahudi, Kuba, dan Irlandia di Amerika Serikat. Orang buangan terorganisir telah berhasil mempengaruhi kebijakan dengan berbagai kegiatan termasuk lobby, pengiriman uang, dan kekerasan. Keuangan dan ideologi telah menjadi dua variabel dengan baik, lebih mungkin untuk mengejar rute diplomatik, sementara yang paling mengubah faktor individu dan kolektif. Telah melaporkan berkali-kali bahwa orang buangan merasa seperti orang baru setelah pengalaman mereka. Dalam pengertian ini, konsekuensi paling langsung dari pengasingan adalah individu dan kognisi dari sudut tingkat kognitif. Proses transformasi ini dapat diperluas untuk mencakup komunitas orang buangan yang membentuk jaringan ketat.
hampir eksklusif bekerja, mengusir orang yang seharusnya berinteraksi dengan kehidupan publik. Menjadi aktivis politik akhirnya pada tingkat kebebasan masyarakat untuk menikmatinya. Dalam ekspresinya yang paling sederhana, argumen ini menunjukkan bahwa pengasingan memungkinkan pemerintah mereka untuk memerintah tanpa lawan sampai titik tertentu, atau setidaknya mengurangi posisi yang mereka lakukan menghadapi sebaliknya. Untuk bab 2 berjudul Metode untuk Studi dari Aktivis dan Pengasingan Pengantar. Aktivis dan dalam konteks. Akar penyebab pengasingan Mesir kontemporer tidak dapat ditentukan baru-baru ini, kudeta, tetapi di satu lagi, lebih dari setengah abad sebelumnya. Kudeta Nasar pada tahun 1952 menutup peluang politik bagi para aktivis dan memulai proses disertifikasi yang mendorong para aktivis berusaha menciptakan peluang mereka sendiri ke pinggiran sampai ke tingkat akhir pengasingan di era modern. Para pengirim bukti yang secara ahli menunjukkan bahwa ideologi yang mendasari keputusan tifikasi dibawa ke Mesir oleh penjajah Inggris. Dia melanjutkan untuk memperdebatkan ini, kemudian diambil ahli oleh otokrat Mesir sekuler di Mesir, diduduki oleh pasukan Inggris pada tahun 1882. Pemerintah kolonial menggabungkan kecurigaan massa orang dengan keyakinan bahwa mereka kurang kapasitas untuk mengubah keadaan material mereka dan bahwa mereka status politik. Menurut administrasi Inggris, Alfred, orang-orang Mesir tunduk dan baik hati. Mereka adalah bangsa budak yang tunduk. Tidak hanya kehilangan sisi-sisi institusi liberal, tetapi tanpa percikan semangat kebebasan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan struktur peluang yang tersedia pada para aktif yang diasingkan. Ini adalah deskripsi tentang teoritis dan karena itu bersandar pada pandangan holistik dan struktur peluang politik yang diambil dalam buku ini. Sesuai dengan pandangan tersebut, deskripsi difokuskan pada pusat-pusat kekuasaan politik aktor, stabilitas, keberpihakan, dan aliansi dan resepsi atau partisipasi. Tujuan penjelasan utama dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konteks khususnya struktur politik mengaktifkan dan membentuk aktivisme dengan memodifikasikan berfungsinya mekanisme politik. Dalam pengertian ini, saya bertujuan untuk menghubungkan akun metik dan peluang yang tersedia dalam observasi proses kausal. Sementara pandangan statis Mesir, struktur peluang politik tidak dapat dengan mudah dikategorikan sebagai tertutup. Lebih akun untuk aktivisme muncul khususnya dari ketidakstabilan politik saat ini. Keberpihakan penantang dan sejauh mana rezim menindas atau memfasilitasi pengumpulan pembuatan klaim yang efektif dalam mematikan aktivisme. Secara umum, politik dari waktu ke waktu, tren ekonomi, sosial, dan demografis, dan bahkan proses internasional seperti diplomasi, arus keuangan, dan peperangan. Konstelasi faktor yang luas ini umumnya apa yang meneliti ambil sebagai struktur peluang politik. Peluang politik struktur ini pada dasarnya adalah konsep yang digunakan peneliti untuk membentuk aspek-aspek konteks yang mempengaruhi hasil gerakan. Luasnya faktor-faktor ini menyebabkan Adam untuk menyatakan bahwa konsensus mengenai istilah peluang politik
telah terbukti sulit dipahami. Oleh karena itu, gerakan sosial sebagai produk lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mungkin tampak jauh atau bahkan tidak relevan untuk perselisihan tertentu dapat berdampak langsung, meskipun sulit diukur. Untuk membuat konsep berguna secara analitis, konturnya memerlukan spesifikasi. Sebagai titik tolak, perlu dicatat bahwa nama struktur politik menyiratkan hipotesis pusat teori gerakan sosial, yang bahwa peluang ikatan yang bersifat politis dan struktural lebih dari bukan keduanya, tetapi tidak semuanya. Bab berikutnya, bab 3, aktivisme di Mesir dan Inggris. Aktivisme di pengasingan Inggris berbeda dengan aktivisme di Mesir. Ini benar, demo secara gratis. Sebagian besar aktivis yang terlibat dalam gerakan pengasingan adalah profesi dan atau memiliki pendidikan pasca sarjana. Ini sangat berbeda dengan situasi di Mesir, di mana gerakan pro-demokrasi selalu terikat dengan gerakan buruh. Hal ini juga berlaku di